Bismillahirrahmanirrahim. Nah pertanyaannya nih Bib nih, apakah semua sebenarnya orang ini bisa melihat dan berinteraksi dengan setan atau jin ya? Atau hanya orang-orang terpilih saja? Bahkan tadi kalau kita lihat tuh ada jin atau setan tadi bisa ditundukkan atau ditaklukkan oleh manusia. Bahkan sampai digendong-gendong lagi gitu tadi itu. Ini gimana Bib penjelasannya mau ini jin Bib? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Ustaz Syam, ya Ustaz Maulana sudah menyampaikan ya bahwa hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa kita melihat dalam bentuk asli itu tidak bisa. Ya, di dalam Quran bahkan dikatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka itu bangsa jin itu melihat kalian itu dari tempat yang kalian nggak bisa melihat mereka. Ya, nah jadi itu ayat Quran, hadis Rasul menyatakan demikian. Maka yang bisa melihat dalam bentuk aslinya adalah para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Tadi diberikan contoh misalnya Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Sayyidina Sulaiman ini, Nabi Sulaiman alaihissalam itu bukan hanya dia melihat jin itu, bahkan memerintahnya. Dan yang diperintah bukan jin yang ecek-ecek kayak tadi itu, tapi ifrit. Ya, ifrit itu di dalam fikih dikatakan adalah salah satu di antara jin yang paling kuat. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang bahkan bisa membunuh dan sebagainya, tapi dia tidak berada di dunia manusia, tengah hutan lebat, ya di tengah gunung dan jauh. Tapi Sayyidina Sulaiman alaihissalam bisa memerintahkan ifrit sampai ifrit itu menyatakan ana atika qabla an taquma min maqamik. Saya bisa bawa itu kursi singgasana Ratu Bilqis itu sebelum kamu bangun dari dudukmu, ya. Tapi akhirnya dikalahkan oleh manusia juga. Ya, orang yang diberikan ilmu dari kitab, lalu dia berkata ana atika qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mengangkat kursi itu sebelum matamu berkedip. Lalu diangkat, berarti manusia bisa mengalahkan itu. Nah jadi saya mohon maaf tadi itu kalau memang benar itu jin ya sampai dia hilang lah. Ya kalau seperti itu kan bisa jadi juga adegan itu ya dibikin begitu. Tapi intinya dalam bentuk sebenarnya itu tidak bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya izin bertanya, saya suka melihat makhluk-makhluk halus, kadang bisa melihat masa lalu di tempat tersebut. Kalau di hati saya ada benci dengan orang dan tidak beribadah, saya tidak bisa melihat hal tersebut. Apakah saya normal dan amalan apa yang harus saya baca supaya menghilangkan hal tersebut? Apa perlu diruqyah juga Buya? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib. Sudah disebut itu alam gaib kok dia ngelihat ini sudah setengah gaib orang-orang begitu tuh. Jin di alamnya alam gaib bukan alam kita. Kita tidak bisa melihat jin, tidak melihat setan kecuali di saat mereka menjelma menjadi manusia seperti yang terjadi waktu di Darun Nadwah di Mekah waktu diskusinya orang-orang kafir di saat akan membunuh Nabi Muhammad, menjelma sebagai Syekhun Najdi. Kalau ada orang katanya melihat, apakah itu benar dan tidak? Ini kan perlu dipertanyakan, karena memang itu di alam gaib. Kalau kita melihat Nabi, kalau malaikat Jibril diperlihatkan aslinya, sayapnya menutupi dunia semuanya. Tapi kadang malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia. Bajunya putih, rambutnya hitam dan seterusnya. Nah, jadi saya ikut kaidah yang jelas saja menurut orang zahir. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau ada orang mengatakan aku melihat jin atau melihat setan, maka kesaksiannya tidak diterima. Saya senang begitu. Sebab ini kalau dibuka, itu banyak orang bohong lihat jin nanti. Ini enggak, hanya pura-pura lihat, padahal misalnya di pondok
Di pondok ada satu orang ngaku lihat jin di kamar mandi paling ujung, lihat hantu. Kedengaran sama yang lainnya kan. Kemudian malam-malam ada salah satu anak pengen buang air kecil, mau ke kamar mandi ketakutan, nggak ada yang nemeni. Paling enak ngapain? Jerit, ada hantu, gitu kan. Padahal dia bohong. Besoknya yang lainnya merasa takut lagi karena dibohongi. Sehingga satu pondok bohong semuanya, ngaku lihat jin. Maka di pondok Al-Bahjah nggak ada yang lihat jin ya. Kalau lihat jin kamu jadi jin. Terus jin tidak bisa dilihat manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu dia dan seluruh kabilahnya ya bisa melihat kamu dari arah yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ya. Jadi ini juga doanya iblis yang Allah kabulkan. Izinkan kami dapat melihat bangsa manusia sementara mereka tidak dapat melihat bangsa kami. Maaf, kalau ada manusia yang ngaku bisa melihat bangsa jin, oh pas dia masuk rumah, oh situ ada dua katanya. Ah di sini ini ada tiga nih. Nah, ini juga ada satu. Kalau gitu pastikan bahwa orang ini satu di antara dua saja. Pertama dia pendusta, yang kedua dia di dalam tubuhnya sudah ada jin. Ya, karena hanya jin yang mampu melihat bangsanya sendiri. Kalau memang betul-betul dia melihat, orang ini bisa diruqyah. Lihat aja dia pasti kesurupan. Paksa jinnya keluar. Setelah jinnya bisa keluar, maka dia tidak akan mampu lagi melihat itu. Ya, anak-anak indigo atau orang indigo itu 100% dia sudah ada di dalam tubuhnya jin, bukan satu, bisa jadi beberapa ekor, mungkin berpuluh-puluh ekor. Ya, jangan kagum dengan orang indigo. Kasihan malah orang-orang indigo itu. Di Umat TV dan juga di Wesal TV ada seorang ustadz yang dari kecilnya dia indigo. Setelah itu dia tahu hakikat indigo, lalu dia ruqyah dirinya sendiri sampai dia seperti orang berjuang mati-matian berjihad melepaskan dirinya dari gangguan jin. Terakhir dia tidak mampu melihat apa-apa lagi dan dia sudah tenang hidupnya, sudah menjadi ustadz. Sebagian orang tua ketika belum ngaji melihat anaknya bisa melihat jin, apa kata dia? Anak-anak punya kelebihan, Ustaz. Bukan kelebihan, kekurangan itu. Kekurangan. Orang yang benar nggak bisa ngelihat jin. Orang yang kurang bisa ngelihat jin. Orang yang lihat jin itu biasanya ditemenin jin. Jadi jin itu menampakkan dirinya kepada dia. Bukan dia bisa ngelihat jin, tapi jin menampakkan dirinya kepada dia. Karena pada hakikatnya jin itu tidak bisa dilihat. Hanya maaf ikhwan, tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwasanya dia bisa melihat jin. Jadi kalau ada orang mengaku saya tahu jin yang ada di belakang kamu, ini hati-hati nih. Karena apa? Karena sudah dinas oleh Allah bahwasanya tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Mana dalilnya Ustaz? Ayo kita buka di dalam Quran. Surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Sudah? Artinya aja, artinya. Mas Sigit dibaca, Mas Sigit. Artinya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Ini maaf saya mau melanjutkan. Sebagian para ahli tafsir itu mengatakan ketika Allah itu menanggalkan pakaiannya Nabi Adam dan Adam dan Hawa sampai terlihat auratnya, itu merupakan bagian dari tipuannya setan ketika berhasil memperdaya mereka. Disinilah sebagian ulama berkata, kalau ada orang kok tidak menutup auratnya, sebenarnya dia sedang mengikuti bisikan setan. Teruskan. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Iya. Di situ kita mendapat itulah dalilnya. Dia itu rapi, punya spesialisasi yang ditempatkan pada posisi-posisi yang benar. Yang ketiga, mereka memiliki kelebihan. Mereka melihat kita tapi kita tidak melihat mereka, itu kan susah kan. Kalau bukan karena Allah kita mah sudah pura-pura anda ini dikalahkan sama setan.
Disitulah ayat ini akhirnya menceritakan kepada kita bahwasanya tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Nabi saja tidak bisa melihat jin setiap waktunya kecuali pada tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu yang sedang Allah izinkan. Makanya maaf ya, ketika Allah tadi mengatakan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang 29 tadi, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Terus itu Nabi itu sebenarnya saat itu tidak tahu pada saat itu bahwasanya ada serombongan jin yang ikut mendengarkan apa yang beliau baca. Rasulullah aja tidak setiap saat beliau mengetahui ada jin. Itu Rasulullah. Bahkan maaf, hatta sekelas Umar. Apa sih kurangnya Umar? Sekali Umar bin Khattab itu ketika beliau itu ditakuti oleh setan. Kalau dia lewat satu gang ada setan, maka setan itu lebih memilih mundur daripada berhadapan dengan setan itu. Itu Umar pun tidak tahu. Siapa yang memberitahu Umar bahwasanya setan takut kepada Umar? Rasulullah. Maka kemudian tidak bisa ada orang aku bisa saya melihat jin. Apalagi ngundang semua jin-jinmu itu. Ngundang semua. Tidak bisa. Apalagi ngundang malaikat. Ya apalagi. Memang kamu kira malaikat itu laki-laki panggilan gitu? Tidak bisa. Ya tentunya kita doakan semoga dapat hidayah orang yang masih punya prasangka semacam itu. Yang mengaminkan berarti pernah nonton konten YouTube-nya. Bagaimana cara bersikap kepada orang yang mengaku bisa melihat jin dan meramal? Kalau mengaku bisa melihat jin, mungkin bisa dia lihat ya. Sebagian orang terkadang diganggu, dimasuki jin sehingga dia juga bisa melihat apa? Jin ya. Maksud saya, bisa melihat jin bukanlah suatu yang kelebihan ya. Para nabi saja tadi tidak bisa melihat jin, kadang-kadang Allah kasih lihat, tapi asalnya nabi tidak lihat. Makanya qul uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, nabi tidak lihat. Ternyata kadu alaihi libada, ternyata jin bertumpuk-tumpuk dengar kajian nabi. Nah, nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, Allah yang kabarkan ya. Demikian juga Umar tidak tahu ada jin depan dia ya. Ya Umar, ma salakta fajjan illa salaka syaitan fajjan ghairu fajjik ya. Tidak kau lewat suatu jalan kecuali jin akan kabur. Umar tidak tahu kalau jin kabur dari dia ya. Jadi kalau ada orang bisa lihat jin tidak menunjukkan sesuatu berarti dia soleh. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Bisa melihat jin bukan menunjukkan seorang soleh. Kadang kita khawatir dia mungkin diganggu oleh jin. Ya, mungkin dia punya ilmu-ilmu tertentu sehingga dia bisa melihat apa jin, atau dia diisi ilmu tertentu oleh kakeknya misalnya sebelum meninggal. Ilmunya ditransfer, jinnya ditransfer sehingga dia bisa melihat jin.